Terima kasih Anda masih terus menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Pak Mario bersama saya Hilbram. Kita langsung lihat apa hasil polling yang sudah dilakukan oleh sahabat super yang ada di studio. Ini dia. A. Uang banyak 6%. B. Memudahkan diri kepada orang yang bisa memberikan kesempatan kerja 2%. Belajar dan bekerja keras untuk menjadi pantas bagi pekerjaan yang baik 92%. Yuk kalau gitu saya tanya dulu yang 6%. Siapa tadi? Angkat tangan. Tuh, ambilkan itu Pak. Yuk. Pengertian saya bukan seperti yang tadi kita menggunakan uang untuk supaya kita naik jabatan atau supaya kita mendapat pekerjaan. Cuman uang itu ya kita nggak mau munafik lah. Uang itu artinya penting bagi kita. Jadi kita korbankan sesuatu yang memang penting, tetapi tidak harus dengan cara yang dilarang oleh agama. Itu tujuannya. Yang boleh oleh agama yang mana? Uang itu untuk berinvestasi Pak, untuk kita korbankan uang itu untuk berinvestasi. Mendapatkan pekerjaan? Iya, pekerjaan itu... ikut seminar, ikut training, ya. Beli buku, begitu ya? Ya. Ikut pelatihan keanggunan pribadi yang belajar jalan yang nggak sampai-sampai. Itu ya? Kita gunakan untuk pengembangan diri kita. Maksudnya untuk pengembangan diri, yang itu boleh. Ya. Ya, super, terima kasih. Yang B, ada lu yang milih ini, siapa orangnya? Itu dia. Terus. Ya, terima kasih Pak Mario. Saya memilih jawaban B, memudahkan diri. Dalam hal ini adalah kesempatan itu tidak datang 2 kali. Jadi saya harus mencoba mendekati petinggi-petinggi atau orang-orang yang berperan dalam sebuah organisasi. Misalkan di sini ada Mas Hilbram. Pak Mario menawarkan saya sebagai host, saya akan bilang iya. Kenapa? Karena saya akan bilang iya dulu, untuk masalah kedepannya saya akan belajar. Jadi kesempatan kedua kali tidak akan saya lewatkan. Seperti itu Pak. Super sekali. Pak, kesempatan itu, beritahu saya Pak, wajahnya kesempatan itu seperti apa? Yang ambil aja, yang mana? Ya, nomor 3 Pak. Yang nomor 3? Iya. Saya aja nggak tahu kok Anda bisa milih itu gimana. Tapi saya hargai keberanian Anda Pak. Ya, yang rambutnya sedikit itu loh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik saya yang terkasih, kesempatan itu kelihatannya hanya datang sekali dengan wajah yang sama. Tapi Tuhan itu demikian penyayang dan pemurahnya sehingga tidak mungkin membatasi kesempatan hanya 1 kali. Kesempatan datang berkali-kali dalam bentuk wajah yang macam-macam. Kalau kita tipe yang sulit ikhlas, ditaruh dalam bentuk orang yang datang yang membutuhkan keikhlasan. Kalau itu membutuhkan kerendahan hati, Anda diberikan kesempatan melalui orang sombong yang menguji kerendahan hati Anda, kesabaran. Dan satu lagi, kesempatan itu datang mengetuk di pintu-pintu yang berbeda-beda. Waktu diketuk di sini, kita tidak dengar, tidak buka, terus dia pindah. Lalu kita hanya menatap ke sini, menangis, padahal dia sedang ketuk-ketuk yang di sini, ketuk-ketuk yang di sini. Ayo. Terus satu lagi Pak, saya tidak akan pilih orang yang membudakkan diri karena dia tidak menghormati dirinya. Iya. Saya akan pilih anak buah muda yang berani melawan untuk menyelamatkan saya. Betul, Mak. Dan itu pernah saya lakukan. Atasan saya bertanya kepada saya waktu masih muda dulu, Mar, jadi you berani melawan saya? Saya bilang, Pak, kalau untuk menyelamatkan Anda, saya kapanpun akan membantah. Berapa banyak anak buah berani begitu? Sebagian besar anak buah menunggu atasannya salah. Jangan pernah budakkan diri, Pak, untuk siapapun. Yang berhak disembah bukan sebagai budak, tapi sebagai pengabdi itu Tuhan. Itu.
Yang ketiga, belajar dan bekerja keras untuk menjadi pribadi yang pantas. The currency of success is commitment, kesungguhan. Kesungguhan untuk apa? Menjadi pantas, dengarkan kalimat indahnya. Kepantasan untuk menjadi kaya selalu mendahului kekayaan. Kepantasan untuk menjadi pemimpin selalu mendahului pangkat. Kepantasan untuk dicintai selalu mendahului datangnya kekasih. Kekasih yang disebut belahan jiwa itu tidak datang kepada orang yang tidak pantas. Ayo, lebih baik mana? Jadi presiden, tapi tidak pantas jadi presiden, atau tidak jadi presiden, tapi sangat pantas jadi presiden? Ayo, yang mana? Tidak jadi presiden, tapi pantas. Ya, yang bilang gitu selalu yang bukan presiden. Maksudnya adalah mulai dari sekarang, jangan risaukan Anda akan jadi apa, tapi jadilah pribadi yang pantas untuk yang Anda ingin capai. Itu. Bicara mengenai kepantasan, izinkan saya untuk bertanya, Pak. Ini kita berbicara mengenai jalan menuju kesuksesan. Tentunya kita harus cepat, Pak. Nah, untuk menjadi pantas kan perlu pemikiran-pemikiran supaya tidak salah, Pak. Ya. Biasanya kalau dipikir-pikir dulu agak lambat jadinya. Bagaimana? Ya. Sahabat-sahabat saya yang super. Yuk, urutan sederhananya ya. Tetapkan yang Anda tuju. Yang Anda tuju apa? Sukses. Bukan. Tujuan itu adalah jalan. Yang namanya tujuan itu adalah jalan. Untuk sampai itu disebut tujuan. Dalam bahasa Indonesia kita tidak punya terjemahan cocok untuk purpose. Ini purpose, menjadi orang baik, yang dicintai Tuhan, yang menjadi rahmat bagi sesama. Itu yang dirindukan kehadirannya. Itu tujuan. Nah, target itu adalah alamat sepanjang perjalanan ini. Yaitu jadi asisten manajer, itu loh. Jadi manajer, jadi assistant vice president, jadi vice president, lalu nanti menjadi owner, wirausaha, itu di sini. Tetapkan tujuan dulu. Apa tujuan kita kalau gitu? Jadi orang baik tidak bisa gagal. Ya. Jadi kalau begitu, tetapkan tujuan, target-targetnya, lalu Anda tahu apa yang harus didahulukan. Sekarang apa dampaknya setelah Anda tahu apa yang harus didahulukan? Anda tahu apa yang harus dikorbankan. Wani piro itu pertanyaan, mau besar, berapa besar yang berani dikorbankan? Logis ya? Itu. Dan satu harapan kami di sini adalah tujuan Anda apapun itu tetap bersama Metro TV. Kami akan segera kembali hanya di Mario Teguh Golden Ways. Tuhan tidak suka campur tangan dengan orang yang ilmunya sedikit. Kenapa?